Keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat hingga Senin malam terus berdatangan ke kamar jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut. Tim medis meminta keluarga datang ke kamar jenazah untuk proses pencocokan dengan jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Selain proses pencocokan, petugas juga memerlukan kelengkapan administrasi keluarga berupa identitas keluarga berupa KTP. Rizky Abdullah, salah seorang anak korban, mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal pada Senin sore. Ia diminta datang ke RS Pamengpeuk untuk melengkapi data korban. Identifikasi korban tewas masih dilakukan sebelum diserahkan ke keluarganya masing-masing. Pemirsa, untuk memperbarui informasi, ya ini berdasarkan informasi dari Kapuspen TNI, pemirsa, dan kami akan memperbarui informasi pasca insiden pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat yang merenggut 13 korban jiwa. Kita akan bergabung dengan rekan Taufik Hidayah di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Selamat malam, Taufik Hidayah. Apakah 13 korban yang menjadi korban dalam ledakan tersebut sudah berhasil diidentifikasi semua, Taufik? Baik, bisa saya sampaikan bahwa informasi terbaru proses identifikasi terutama pencocokan data dari keluarga korban dan jenazah ini masih terus berlangsung di kamar jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut, dibandingkan dari pukul 18 petang tadi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Keluarga korban untuk malam ini sudah mulai berangsur berkurang, sehingga tinggal hanya beberapa orang lagi yang masih bertahan yang memang perlu ada pencocokan data lebih lanjut. Tadi sore sendiri banyak keluarga korban yang datang ke kamar jenazah memang karena diminta identitas termasuk untuk mengenali jenazah keluarga korban, terutama di pada korban warga sipil yang memang 9 orang kebanyakan atau mayoritas mengalami kerusakan pada organ tubuh sehingga akan sulit dikenali. Namun tadi menurut pihak Rumah Sakit Pamengpeuk bahwa ke-13 terutama yang 9 warga sipil sudah dikenali, termasuk dari 4 personil TNI yang identitasnya seluruhnya sudah lengkap, sehingga tadi di lokasi pasca terjadinya ledakan petugas hanya melakukan sterilisasi dan melakukan pendinginan dengan diterjunkannya bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk proses pendinginan lokasi, karena memang lokasi ledakan tersebut atau pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut kondisinya masih panas sehingga perlu disiram oleh petugas pemadam kebakaran. Demikian. Kami juga ingin tahu seperti apa kronologi di lokasi kejadian ketika kejadian ini terjadi. Seperti apa kronologinya, Taufik? Baik, untuk kronologi kejadian, memang proses pemusnahan amunisi kadaluarsa atau yang sudah tidak terpakai seperti biasa dilakukan pada tahun-tahun setiap tahun, maksudnya di lokasi yang sama, di mana amunisi-amunisi yang sudah tidak terpakai, terutama batas waktunya sudah habis, maka akan dimusnahkan di lokasi di sebuah ladang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Tadi pukul 9 pagi, pemusnahan amunisi tersebut berjalan normal awalnya, namun secara tiba-tiba sekitar pukul 9.30 pagi ada ledakan kedua yang memang kondisinya berdekatan dengan warga sipil yang memang informasinya diperbantukan untuk aparat TNI yang sedang melakukan proses pemusnahan tersebut. Sehingga ledakan kedua tersebut ada kemungkinan dampak dari sisa-sisa amunisi yang memang belum meledak, seperti itu. Hingga pukul 11 siang, karena memang lokasi pemusnahan tersebut jauh dari pemukiman,
informasi baru dikirimkan ke satuan lebih atas, sehingga pada pukul 12 yang tadi petugas dari berbagai pihak mulai datang ke lokasi hingga melakukan evakuasi sesegera mungkin, terutama korban yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan dalam kondisi meninggal dunia. Namun kabarnya ada satu korban selamat, namun saat ini saya belum terkonfirmasi siapa yang menjadi korban selamat tersebut. Demikian. Baik, berarti dari informasi yang Anda dapatkan memang warga sipil yang menjadi korban ini diperbantukan atau dipekerjakan di sana. Namun seperti yang kita ketahui ini seharusnya di area tempat pemusnahan amunisi tidak ada warga sipil. Apakah Anda mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang di sana, Taufik? Untuk penjelasan terutama klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab terutama dari TNI memang dilakukan oleh Kapuspen Mabes TNI tadi siang. Nah, di sini di lokasi terutama di Rumah Sakit Mamempek tadi hanya para keluarga korban yang menyatakan korban yang meninggal ini sudah terbiasa menjadi seolah relawan anggota yang melakukan proses pemusnahan amunisi kadaluarsa ini. Dari 3 orang keluarga korban mengaku mereka kerap diperbantukan untuk memenuhi atau menyokong segala kebutuhan proses pemusnahan. Namun apesnya memang pada hari ini mereka harus meninggal dunia karena ledakan yang memang tidak diharapkan oleh siapapun. Demikian. Baik, tentunya kita turut prihatin dan turut berduka cita atas insiden ini. Terima kasih Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.